Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mahfum ya kan? Jadi kamu itu diajari akidah 50, wujud qidam baqa mukhalafatu hawadits, itu sebetulnya merupakan ringkasan daripada akidahnya para sahabat. Fikih Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad Hanbal, madzhab 4 itu sebetulnya ringkasan dan rangkuman fikih sahabat secara global gitulah. Maka orang kalau tidak mau madzhab 4 itu ya dia itu lama-lama akan jauh daripada kehidupan sahabat. Salasun 3 perkara la yaghilu yang tidak menolak alim atasnya. Qalbu muslimin, hatinya orang Islam. Ikhlasul amal, yaitu mengikhlaskan amal lillahi karena Allah. Wa munasahatu wulatil amri, dan munasahah dan kerjasama dalam kebaikan dengan penguasa urusan. Waluzumul jamaah, dan berpegang dengan jamaahnya orang Islam, tidak berpecah belah. Fa inna da'watu, sesungguhnya dakwahnya jamaah, tuhitu min waraihim, adalah meliputi dari belakang mereka. Di orang itu kalau luzumul jamaah, berpegang dengan jamaah, berpegang dengan persatuan umat Islam, maka ini inna da'watahum tuhitu bihim, doanya jamaah tadi meliputi kepada mereka. Ini penafsiran ulama, maksudnya bagaimana ini? Di doa-doanya orang soleh di kalangan umat Islam itu akan tercurah kepada orang yang berpegang dengan jamaatul muslimin, orang yang tidak memisahkan diri dari kelompok orang Islam, tidak membuat perkara-perkara sempalan. Sehingga dari barokah doa itu dia tidak mudah tersesat. Siapakah orang-orang yang tersesat? Adalah orang-orang yang meninggalkan jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin itu siapa? Zaman Nabi sahabat ya, masyarakat sahabat yang dipimpin oleh seorang khalifah itu adalah jamaatul muslimin. Begitu juga pada zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman khalifah Bani Umayyah, Bani Abbas, umat Islam ini seluruh dunia mereka punya kelompok yang satu, punya pimpinan yang satu. Inilah maksudnya jamaatul muslimin. Tapi sekarang umat Islam tidak punya kelompok yang satu itu. Terus jamaatul muslimin pada zaman ini bagaimana? Maka kalau ya pendapatnya para ulama, jamaatul muslimin pada zaman ini adalah jumhurul muslimin jadinya itu. Jadi mayoritas orang Islam itulah jamaatul muslimin. Dan mayoritas orang Islam ini adalah orang madzhab Asy'ari Maturidi di dalam akidah, bermadzhab 4 dalam bidang fikih. Itulah jumhurul muslimin. Jumhurul muslimin yang ngamalkan agama, maksudnya ngerti agama, bukan jumhurul muslimin yang nggak sholat ya. Jumhurul muslimin yang ngamalkan agama itu sejak zaman dulu adalah orang Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah, madzhab 4 dalam bidang syariah. Ini jadi berpegang dengan madzhab 4, berpegang dengan kurikulum Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat 20, sifat akidah 50, itu bagian daripada luzumul jamaah. Karena inilah akidah mayoritas umat Islam sejak zaman para sahabat dulu. Jadi kalau kamu itu ngikuti madzhab 4 atau Asy'ari Maturidi
itu bukan Asy'ari Maturidi. Kamu ikut jamaah sahabat itu sebetulnya, karena akidahnya para sahabat itu yang terkandung dalam yang ditulis oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi itu. Syariatnya sahabat yang terkandung dalam madzhab 4 itulah syariatnya sahabat. Maka inilah yang dianggap sebagai jamaatul muslimin pada zaman sekarang, setelah tidak ada khalifah-khalifah. Karena jamaatul muslimin dari segi akidah, dari segi syariat itu masih ada. Yang tidak ada itu jamaatul muslimin dari segi keamiran yang sudah tidak ada itu. Pimpinan yang satu itu loh sudah tidak ada. Nah. Tapi kalau amalannya masih ada. Mahfum ya kan? Jadi kamu itu diajari akidah 50, wujud kita baqau mukhalafatul hawadits itu sebetulnya merupakan ringkasan daripada akidahnya para sahabat. Fikih Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad Hanbal, madzhab 4 itu sebetulnya ringkasan dan rangkuman fikih sahabat secara global gitulah. Maka orang kalau tidak mau madzhab 4 itu dia itu lama-lama akan jauh daripada kehidupan sahabat. Iya. Orang kalau tidak mengikuti Imam Asy'ari Maturidi itu nanti tanpa terasa dia itu akan menjauh dari Quran dan Sunnah sebetulnya. Wong itu sudah ringkasannya kok. Mafhum? Wa man kana di dunya, ini penting juga. Ini kaitan dengan niat. Wa man kana di dunya niyatahu, barang siapa adanya dunia adalah niatnya. Farraqallah, maka Allah akan memporak-pandakan alaihi atasnya amrohu urusannya. Barang siapa yang niatnya adalah dunia, maka Allah akan memporak-pandakan urusannya. Jadi urusannya itu jadi semrawut gitu. Masalah ini, masalah ini, masalah itu, masalah ini. Kebingungan saking banyaknya masalah. Terus wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah menjadikan kefakirannya antara dua matanya. Kemana saja merasa melarat aja. Sudah punya uang banyak pun rasanya melarat, saya kurang aja. Karena apa? Niat hidupnya itu dunia. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang kepadanya minad dunya, dari dunia, illa ma kutiba lahu, kecuali dunia yang telah ditulis untuknya, sudah takdirnya, sudah rizkinya. Urusannya semrawut, perasaannya melarat terus, dan rizkinya yang sudah ditulis itu tidak akan bertambah. Jadi orang itu kalau ngoyo, nekat, ingin jadi kaya, itu bukan kok terus jadi kaya. Terus jadi apa? Jadi seperti yang telah ditulis oleh Allah untuk dia. Kalau tulisannya melarat, ya akan tetap melarat saja. Tapi walau orang itu nerima apa adanya, ridho, itu pun juga tidak akan mengurangi rizkinya. Tapi hatinya jadi tenang, tentram. Ini urusan apa saja. Rizki itu bukan hanya makanan, hanya minuman, bukan. Apa saja yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupannya di dunia ini namanya rizki. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa akhirat adalah niatnya, jama Allah amrahu, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Jadi urusannya tidak semrawut genah gitu. Jadi kalau orang itu niatnya akhirat, urusannya itu dikumpulkan oleh Allah. Dia tidak
pusing karena banyak urusan. Tapi dia ini jadi konsentrasi terhadap satu arah tujuan hidup, sehingga hidupnya jadi tenang, tentram. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Walaupun nggak punya duit, perasaannya sudah cukup aja. Kekayaan itu kamu terima duit, bukan. Kekayaan itu dalam hati. Kalau orang itu sudah merasa cukup, ya kaya. Uang, harta, rumah, dan sebagainya itu seperti obat. Ada orang punya obat banyak tapi dia sakit. Ada orang tidak punya obat sama sekali tapi dia sehat. Mana yang lebih enak? Yang lebih enak mana? Gak punya obat tapi sehat. Obatnya itu satu karung tapi dia sakit. Enak mana? Enak mana? Enak sehat. Nah, begitu kalau orang itu hatinya itu oleh Allah dikasih kekayaan itu, walaupun nggak punya apa-apa, perasaannya cukup aja. Tapi kalau orang itu niatnya dunia, perasaannya kurang aja, ngongso, kurang aja. Nggak pernah merasa tenang, kurang, duitnya kurang, rumahnya kurang. Ini kurang, pokoknya kurang. Wa tadudunya wa ya raghimah, wa tadu, dan mendatangi dia. Bukan dia datang kepada dunia, tapi dunia datang kepada dia. Wa tadu, dan mendatangi dia dunia wa ya raghimah, sedangkan dunia itu munduk Anda pasor. Jadi kalau orang itu cita-citanya akhirat, maka Allah jadikan urusannya itu ngumpul, tidak semrawut, ada aja masalah itu, enggak tenang. Kemudian Allah jadikan kayanya dalam hatinya, dan dunia datang dengan munduk raghimah, hidungnya ke bawah, andap asor. Di dunia itu datang, kalau orang itu sudah niatnya akhirat, itu dunia yang datang dengan raghimah. Dia tidak mau dunia itu ngerayu-ngerayu, saya mau ikut bapak, mau enggak gitu. Enggak mau, enggak usah. Pokoknya saya mau ikut. Ini namanya raghimah. Tetapi kalau orang itu tujuannya dunia, sebaliknya dia munduk ke dunia, nguber dunia sana, dunia diuber, lari, maka dia tarik napas, lari lagi memburu dunia. Nah, kalau orang itu niatnya akhirat, malah diburu oleh dunia.